Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, marwah Indonesia sebagai negara maritim memang seyogianya dilihat dari kekuatan angkatan laut terutama kapal perang sekelas Frame. Mempunyai kapal perang sekelas Frame yang canggih dan banyak akan menjamin Indonesia mempertahankan hak maritimnya. Apalagi lawan yang dihadapi Indonesia di Natuna Utara ialah Cina yang mempunyai industri berat pembuatan segala jenis kapal perang, maka diperlukan Frame untuk menangkalnya. Namun Indonesia tak perlu berkecil hati lantaran negeri ini ada progres pembuatan kapal perang jenis fregat. Ia adalah Arrowhead dan Frame. Benarkah seperti yang diberitakan pada laman artikel yang mana, Malaysia sekalian Cina gentar lihat Indonesia punya Frame dan 274 unit kapal perang? Mungkinkah Cina dan Malaysia gentar melihat kekuatan armada laut TNI? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dua fregat ini akan jadi andalan Indonesia lantaran adanya proses alih teknologi. Frame merupakan frigat garis depan Italia yang dipakai NATO saat ini. NATO mengandalkan Frame sebagai frigat untuk melawan armada Rusia di Eropa. Bisa dibayangkan jika Frame memang bukan frigat kaleng-kaleng. 11-12 dengan Frame, Arrowhead juga sama bejatnya sebagai frigat untuk melawan armada Rusia. Dua fregat utama NATO akan dimiliki Indonesia. Itu belum ditambah frigat Mogami kelas dari Jepang. Dalam menghadapi pandemi, serta untuk evakuasi bencana yang terjadi di Indonesia. Kapal ini memiliki kemampuan untuk menangani wabah COVID-19, sehingga dapat digunakan sebagai rumah sakit isolasi terpadu. Jika ada Mogami maka Angkatan Laut Indonesia bisa membusungkan dada di Asia Tenggara dan mengepalkan tinju kepada Cina di Natuna Utara. Arrowhead dan Mogami jelas tak pernah terbayang di benak militeri entusias tanah air akan dimiliki Indonesia. Saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengkonfirmasi akuisisi 2 frigat Arrowhead 140 dari Inggris, 6 frigat Frame baru dan 2 frigat kelas Maestril yang diperbaharui dari Italia, sementara juga dalam diskusi untuk pengadaan 8 frigat kelas Mogami dari Jepang, lapor Asia Pacific Defense Journal. Cina juga mengakui bahwa fregat Frame Indonesia memang jadi momok tersendiri baginya. Tahun lalu saja, TNI Angkatan Laut membeli sebanyak 10 frigat canggih dari Eropa. Pada Juni 2021, TNI Angkatan Laut memesan 6 frigat kelas Bergamini dan 2 frigat kelas Mistral yang dinonaktifkan dari Angkatan Laut Italia. Selain itu, Indonesia juga memesan 2 frigat Arrowhead dari perusahaan Inggris Babcock, lapor media Cina Sohu pada 12 Februari 2022. Dan PT PAL Indonesia berperan aktif dalam mengangkat nama Indonesia dengan meningkatkan daya saing di tingkat global. Frame bagi Cina akan jadi batu sandungan dalam usahanya mengklaim Natuna Utara. Sebab kemampuan Frame yang di atas rata-rata sebagai frigat sulit ditandingi oleh kapal perang buatan Cina. Impian Indonesia akan kekuatan besar juga menjadi salah satu alasan penting penguatan modernisasi pertahanan negara yang gencar dilakukan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memerlukan armada yang tangguh, katanya. Hal inilah yang membuat Cina waspada akan keberadaan Frame Indonesia. Selain itu, tidak seperti fregat Frame yang mengejar kemampuan tempur komprehensif yang lebih kuat, Arrowhead menekankan fleksibilitas dan efisiensi dalam pertempuran, dan dapat dengan cepat membentuk kemampuan tempur yang berbeda dengan mencocokkan modul tempur yang berbeda. Secara umum, fregat Frame versi Italia adalah fregat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat.
Kali ini, impor fregat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya. Acara ship landing dan launching kapal bantu rumah sakit. Ya, dimulai. Lanjutkan. Dalam berbagai hal, Frame telah jauh melebihi frigate Jiangkai 2 kelas Pela Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, jelas Sohu pada 15 Juni 2021. Kemudian Arrowhead juga sama saja membuat Cina khawatir jika mendekati Natuna Utara. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah bahwa fregat Arrowhead baru saja memenangkan proyek frigate tipe 31 Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dan kinerjanya telah diakui. Ketiga, Arrowhead memiliki sistem tempur yang secara teknis berada di jalur yang sama dengan kapal milik Indonesia saat ini, sehingga dapat mengurangi kesulitan operasi, dan penggantian kapal lama dan baru akan lebih lancar, jelas media Cina. Selain Cina, Malaysia juga ikutan gentar melihat modernisasi militer Indonesia. Hampir 75% aset TLDM sudah usang. Baru-baru ini, Panglima Armada Barat TLDM Laksamana Madya Datuk Abu Bakar MD Alis dilaporkan telah mengatakan bahwa 75% dari 44 kapal milik TLDM saat ini dikategorikan berumur dengan beberapa di antaranya telah bertugas antara 40 hingga 50 tahun. TLDM sangat membutuhkan kapal baru untuk menggantikan kapal lama, jelasnya. Memang di Asia Tenggara cuma Malaysia dan Kamboja yang letoi soal modernasi alutsista. Kamboja wajar karena mereka tak punya kepentingan militer serius saat ini. Tapi kalau Malaysia yang tengah diganggu Cina maka tak memodernisasi militernya maka haram hukumnya. Hal inilah yang membuat Malaysia harus terima dibully Cina di Beting Ali. Cina leluasa di Beting Ali, melakukan eksplorasi ilegal di sana sedangkan aparat maritim Malaysia bengong doang melihatnya. Bengong karena kapal perang mereka tak berani berhadapan dengan Cina. Kini mereka tambah bengong lagi saat Wakil Presiden Partai Politik PKR Malaysia, Rafisi Ramli mengungkapkan negaranya tertinggal jauh dari Indonesia soal permajaan alutsista. Kita harus membangun kemampuan pertahanan yang sebanding dengan kekuatan regional lainnya, seperti Indonesia, katanya dikutip dari Malaymel pada 29 September 2022. Ramli jelas iri dengan Indonesia dan gentar melihat NKRI punya 274 kapal perang siap tempur saat ini. Sebagai perbandingan, ia menyoroti rencana jangka panjang Indonesia untuk memodernisasi armada angkatan lautnya. Proyek yang diberi nama Green Water Navy itu, kata dia, akan menambah armada Indonesia menjadi 274 kapal. Sampai saat ini TNI sudah memiliki 12 kapal tempur pesisir kelas Celurit dan kelas Sampari walaupun spesifikasinya berbeda, namun kelas tersebut dipandang sebagai kapal tempur pantai yang cocok untuk perairan Indonesia, kata Ramli.